Pulau Bali dan Jawa yang kini dipisahkan oleh Selat Bali atau Segara Rupek, yang konon dulunya Pulau Bali dan Jawa menjadi satu kepulauan. Apakah itu mungkin? Mungkin kalian akan berpikir itu adalah sesuatu yang mustahil. Kita akan membahasnya mulai dari cerita yang diturunkan dari kakek nenek leluhur. Mulai dari kisah Resi Markandeya yang membawa rombongan sebanyak 4.000 pengikut untuk membangun Pura Besaki. Dalam kisah itu diceritakan bahwa mereka menuju Bali tanpa menyeberangi sebuah selat Bali menggunakan perahu, karena pada saat itu Pulau Bali dan Jawa masih menjadi satu. Kemudian terdapat sebuah kisah dalam sejarah Nusantara ini, bagaimana Pulau Bali dan Jawa akhirnya terbelah dipisahkan oleh Selat Bali. Menurut uraian sebuah kitab bernama Usana Bali, bahwa putusnya Pulau Jawa dengan Pulau Bali adalah disebabkan kesaktian seorang pendeta bernama Empu Sidimantra. Pendeta itu bertempat tinggal di Jawa Timur, bersahabat karib dengan seekor ular besar yang bernama Naga Basuki. Naga Basuki berliang di desa Besaki yang terletak di kaki Gunung Agung, yang merupakan sebuah gua besar yang dianggap suci. Karena persahabatan itu, Empu Sidimantra setiap bulan purnama selalu datang ke Besaki bertemu Naga Basuki dengan membawa madu, susu, dan mentega untuk sahabatnya tersebut. Empu Sidimantra mempunyai anak bernama Ida Manik Angkeran. Anaknya tersebut sangatlah suka berjudi meski sudah dilarang oleh ayahnya. Ida Manik Angkeran akhirnya pun sering mengalami kekalahan saat berjudi. Pada saat bulan purnama kembali tiba, Empu Sidimantra mengalami jatuh sakit, sehingga secara diam-diam Ida Manik Angkeran tanpa izin orang tuanya pergi ke Bali menemui Naga Basuki. Sampai di sana ia lalu duduk bersila sambil membunyikan bajra yang dibawanya itu, sehingga Naga Basuki keluar dari liangnya. Atas pertanyaan ular besar itu, Ida Manik Angkeran lalu menerangkan bahwa ayahnya masih sakit. Oleh karena itu ia menjadi wakilnya membawa madu, susu, dan mentega yang biasa dihidangkan oleh ayahnya setiap bulan. Naga Basuki dengan senang hati menerima pemberian dari Ida Manik Angkeran. Kemudian Naga Basuki bertanya kepada Ida Manik Angkeran, apakah yang diinginkan untuk bekal dalam perjalanan pulang. Ida Manik Angkeran tidak meminta apapun, hanya meminta silakan Naga Basuki kembali masuk ke dalam gua terlebih dahulu. Ketika itulah Ida Manik Angkeran melihat sebuah permata yang indah berada di ekor Naga Basuki. Dia pun berpikir permata itu akan cukup digunakan untuk bisa berjudi seumur hidupnya. Akhirnya Ida Manik Angkeran nekat memotong ekor dari Naga Basuki dan mengambil permatanya kemudian lari. Akan tetapi akhirnya Ida Manik Angkeran mati karena hangus terbakar di hutan Camara Geseng, karena jejak kakinya dapat dijilat oleh kemarahan Naga Basuki. Empu Sidimantra yang khawatir anaknya berhari-hari tidak pulang tanpa ada kabar, akhirnya pun pergi mencarinya. Naga Basuki pun bercerita kepada Empu Sidimantra tentang apa yang sudah terjadi pada anaknya tersebut. Naga Basuki pun mengatakan bahwa anaknya bisa hidup kembali, akan tetapi harus mengabdi di Pura Besaki sebagai abdi pura pemangku dan tinggal selamanya di Bali. Empu Sidimantra pun menyetujuinya dan anaknya kembali hidup. Empu Sidimantra kembali ke Jawa untuk mencegah sewaktu-waktu Ida Manik Angkeran kabur kembali ke Jawa. Lalu digoreskanlah tongkatnya, sehingga daratan Pulau Bali dengan Pulau Jawa menjadi putus karenanya. Demikianlah ceritanya asal mulanya ada Selat Bali yang disebut Segara Rupek. Kisah tadi merupakan sebuah penjelasan terpisahnya Pulau Bali dan Jawa.
meski termasuk sebuah kisah takhayul ataupun dongeng. Akan tetapi kenyataannya adalah keturunan Ida Manik Angkeran itu disebut Ngurah Sidemen. Ternyata sampai kini berkewajiban menjadi pemangku di Pura Besakih. Penulis bangsa Eropa bernama Raffles, Heckman, dan Ervan Eck sama-sama membenarkan bahwa Pulau Bali dan Jawa bekasnya menjadi satu daratan oleh bencana alam yang disebabkan meletusnya sebuah gunung berapi. Maka terjadilah gempa bumi besar, sehingga daratan kedua pulau itu menjadi putus. Mereka menerangkan bahwa peristiwa itu terjadi di awal abad ke-13. Akan tetapi sayang, keterangan mereka itu kurang jelas. Gunung mana yang diperkirakan meletus oleh mereka itu? Hasil penyelidikan menyatakan bahwa sepanjang pantai Selat Bali itu sekarang banyak terdapat mata air panas berbau belerang. Kemungkinanlah di sana dahulu terdapat sebuah gunung berapi yang sudah meletus. Di antara mata air panas itu disebutnya Banyu Wedang, yang artinya air panas. Sementara itu terdapat sebuah kitab bernama Nagara Kretagama karangan Prapanca yang menerangkan bahwa putusnya Pulau Jawa dengan Pulau Madura terjadi dalam tahun Uwaka 124. Bilangan tahun Uwaka itu mempergunakan perhitungan Candra Sangkala, yaitu dengan perkataan yang berbunyi Samudra Nanggung Bumi. Keterangan kitab itu sesuai dengan pernyataan sebuah kitab bernama Wawatekan yang menerangkan bahwa segara rupak itu ialah segara nanggung bumi. Baik samudra maupun sagara sama artinya dengan lautan atau selat. Kedua perkataan itu sama dengan angka 4 menurut perhitungan tahun Candra Sengkala. Perkataan nanggung sama dengan angka 2, sedang perkataan bumi sama dengan angka 1. Oleh karena caranya menghitung angka-angka itu harus berbalik, maka terjadilah bilangan tahun Uwaka 124 atau tahun Masehi 202. Meskipun kitab-kitab itu sudah menerangkan demikian, namun pernyataan itu tiada dapat dipakai pegangan yang kuat untuk menentukan putusnya Pulau Bali dengan Pulau Jawa yang terjadi semasa itu. Mustahil Prapanca tiada menyebutkan dalam kitab karangannya itu bahwa putusnya Pulau Bali dengan Pulau Jawa bersamaan waktunya, apabila memang benar demikian halnya. Dalam pada itu seorang penulis bernama C.W. Leadbeater menerangkan di dalam sebuah kitab karangannya bernama The Occult History of Java bahwa putusnya Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera terjadi dalam tahun Masehi 915 yang menyebabkan putus kedua pulau tersebut. Dapatlah keterangan penulis itu dipakai sandaran untuk menyatakan bahwa putusnya Pulau Bali dengan Pulau Jawa terjadi pada waktu itu. Memang jikalau ditilik dari letak ketiga pulau itu, yakni Sumatera, Jawa, dan Bali, seakan-akan berangkai hanya dipisahkan oleh selat-selat yang sempit. Tidaklah mustahil kejadian di Selat Sunda dapat dipengaruhi keadaan di Selat Bali. Sementara kitab-kitab itu tiada memberi ketegasan waktu mana kiranya putusnya Pulau Jawa dengan Pulau Bali terjadi, maka pendapat umum lebih condong mempercayai teori ilmu bumi. Pada zaman dahulu sebagian besar kepulauan Indonesia belum ada, masih bersatu dengan benua Asia. Maka pada suatu ketika, yaitu pada zaman es, konon katanya gunung-gunung es yang terdapat di kutub utara dan di kutub selatan menjadi cair, sehingga permukaan laut naik dan merendam daerah-daerah yang rendah. Oleh karena itu terjadilah lautan Tiongkok Selatan, Laut Jawa, dan Selat Malaka. Kemungkinan ketika itulah terjadinya Selat Bali, lantaran dataran di sana rendah, turut terendam air laut yang sedang pasang. Jika memang demikian halnya, sudah tentu putusnya Pulau Bali dengan Pulau Jawa terjadi beberapa ratus abad sebelum tahun Masehi. Demikianlah keterangan-keterangan yang diperoleh mengenai hal ihwal putusnya Pulau Bali dengan Pulau Jawa. Namun para ahli belum ada yang berani menerangkan kapan sebenarnya peristiwa itu terjadi. Baiklah, hal itu dipakai sebagai gambaran saja untuk meraba-raba
bahwa kedua pulau itu pada suatu masa kiranya memang benar mula-mula menjadi satu daratan. Raffles menerangkan bahwa putusnya Pulau Bali dengan Pulau Jawa terjadi di dalam tahun 1204. Hegeman menerangkan terjadi dalam tahun 1293, sedang R. van Eyck menerangkan terjadi dalam tahun 1298. Keterangan mereka itu menurut perhitungan tahun Masehi.